baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan kepada sahabat bagaimana untuk menuju ke menyeberang jembatan Pulau Pinang yang pertama ini ya. Semoga sahabat-sahabat semuanya akan menyaksikannya secara terus ya. Itu Pulau Pinang yang kini sedang ada dibuatkan itu tiang-tiang yang tinggi ini. Nanti selepas ini saya akan terus update untuk sahabat-sahabat semuanya. Waktu malam bagaimana saya akan update ya. Teruskan menonton channel Jalan-Jalan. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan perjalanan untuk menuju ke Bayan Lepas Airport ya, atau Pulau Pinang ya. Ini saya menuju dari atas jembatan pertama Pulau Pinang ini, sahabat-sahabat semuanya, bagi memperlihatkan pemandangan yang terbaru pada hari ini bulan puasa ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya melihat pemandangan yang begitu cantik dan perjalanan yang sangat selesa, jalannya yang luas, tepian jalan yang cukup bersih di Pulau Pinang ini. Di tepian jalan nanti sampai ke Bayan Lepas, saya akan menunjukkan kepada sahabat satu sampah pun tidak akan dijumpai ya, karena terpelihara ya, rapi sangatlah Pulau Pinang nih. Dan kini akan ditambah lagi juga mercu-mercu pembangunan itu, tali tiang-tiang dari Telekom ya, ataupun pembangunan apa dia ini tak paham lah. Tapi selalu ada yang terbaru di Pulau Pinang ini. Walaupun banyak juga masalah yang dihadapi, seperti kekurangan air ya, dam-dam air yang cukup banyak. Dan biasanya kalau saya menuju ke rumah-rumah kawan-kawan saya di Pulau Pinang itu, air di rumah-rumah flat itu kadang-kadang jalan, kadang-kadang tak jalannya. Baik, ini kebersihan yang saya ingin tunjukkan pada hari ini. Ini pengendara moto. Baik, kita akan melihat kelainan pada hari ini ya. Ada penunggang moto yang saya ingin melihat bagaimana reaksi mereka nih. Penunggang moto itu agak aneh juga ya. Kita akan mencari-cari, mungkin ada penunggang moto yang membuat perangai ya. Jadi inilah keindahan Pulau Pinang. Cantik sekali pada waktu pukul 10 pagi ya. 10 pagi menuju ke airport Pulau Pinang ini. Jadi sahabat-sahabat semuanya ya, hari itu saya sudah membuat perjalanan dari Jambatan Baru untuk sampai ke Batu Kawan. Namun saya akan juga membuat video dari sini ya. Ini saya buat dari masuk dari Jembatan Baru ke Pining Airport Bayan Lepas, dan saya keluar balik dari Pining Airport itu, saya menuju ke Batu Kawan ya. Nah, ini dia, saya akan menghampiri sampai ke tengah ya. Nanti saya akan mendapatkan juga itu salah seorang pengendara motor yang jarang-jarang saya lihat ya, tapi ada kenyataannya. Sahabat-sahabat semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita berpuasa ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga ya, namun banyak lagi ujian-ujian yang harus kita betul-betul kita tingkatkan kesabarannya. Ujian itu banyak, kita tingkatkan kesabarannya. Kita mencari keridhaan Allah di bulan puasa ini. Perbanyak ibadah ya. Ibadah itu bukan hanya berpuasa, namun tidur dalam berpuasa pun ibadah juga ya. Namun kalau kita bertasbih itu lebih afdol, lebih baik lah ya.
Astaghfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat-sahabat semuanya, semakin cantik, semakin jauh ya, semakin indah di Pulau Pinang ini. Birunya langit ya, dan birunya laut seolah-olah berbenturan pada hari ini, sehingga saya mendapatkan cahaya yang begitu indah, yaitu kebiru-biruan yang sangat mempesona ya. Ini salah satu pemandangan yang cukup saya suka, teman-teman. Apabila di waktu petang ada pancaran matahari yang sedang terbenam ya, cantik juga. Namun ini saya mengambil pada pukul 10 atau pukul 10:30 pagi, sehingga banyak cantik menuju ke Pulau Pinang ya, karena matahari terpancar dari belakang kita ya. Luar biasa sahabat-sahabat. Jadi kalau kita mengetahui posisi atau pandai mencari waktu-waktu yang sesuai dalam pengambilan gambar itu, ini kita dapat dah salah satu penunggang moto nih. Saya tunggu dari tadi ya. Saya melihat dari cermin kereta nih, rupanya boleh memotong juga dia. Ya, ini kuat juga ya, ditolak menggunakan kaki kiri. Mungkin minyak habis lah tuh, kasihan juga ya. Itu itu ke penunggang moto yang mungkin minyak dia habis ke apa tak tahu, kaki dia tolak ya. Itu saya juga pernah mengalami seperti itu. Allah, letih minta ampun, kaki letih, cekang semua ya. Ini tuan-tuan, untuk sahabat-sahabat lah ya, yang mungkin dari Sabah Sarawak lah. Selalu saya sebut dari Sabah Sarawak nih, karena tujuan saya juga ingin ke Sabah dan Sarawak untuk melihat sendiri bagaimana Malaysia membangun ya. Sementara di sebelah Semenanjung, saya sudah pun merata tempat di Semenanjung ini. Walaupun kadang-kadang saya tak video, tapi sebenarnya saya sudah sampai di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak saja yang belum ya. Itu di Semenanjung ini, dari Johor, Situlang Laut, karena saya pernah juga dari Batam menyeberang ke Johor menuju ke Situlang Laut. Dari Situlang Laut saya sampailah ke Bukit Kayu Hitam. Itu jaraknya 1000 km ya, jauh sekali. Dan itu saya lakukan pada waktu tahun 2004, 2006, 2008 dan 2010 ya. Sehingga saya sekarang dulu saya hanya ikut dari kerja ke kerja ya, sekarang membawa kereta sendiri. Lain dulu, lain sekarang ya. Ya, ini tuan-tuan, cantik sekali pemandangannya ya, bersih kan. Seperti yang saya ceritakan tadi, perjalanan saya di Malaysia ini sudah hampir separuh umur saya. Jadi tuan-tuan, saya juga mempunyai hak untuk memberikan komentar-komentar ya. Walaupun itu tentang politik di Malaysia, saya juga ada hak ya. Dan juga politik-politik di Indonesia juga, saya juga ada hak ya. Karena saya lahir di Indonesia dan saya membesar di Indonesia, dan saya mengenali bangku sekolah itu di Indonesia, dan saya mengenal Malaysia pada umur 21 hingga 22 tahun. Sekarang saya menginjak 40 tahun ya. Jadi saya sudah 40 tahun umur saya, separuh umur saya di Indonesia dan separuh umur saya di Malaysia. Sejak itulah saya mengenali bagaimana awal pemerintahan dari Tun Abdullah Ahmad Badawi ya, selepas Tun Dr. Mahathir ya. Dan saya juga mengetahui dari awal dari Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak ya, sehingga saya tahu juga bagaimana terangkatnya kembali Tun M ya, Tun Dr. Mahathir. Dan saya mempunyai 3 buku yang cukup saya minati, yaitu dari Sejarah Mahawangsa,
itu ternyata saya tidak berminat karena ada banyak kekeliruan, bukan dari kekeliruan segi tulisannya, namun keyakinan saya tidak mengatakan itu benda yang betul. Tetapi saya bisa membaca dari Dr. Mahathir, buku Tun Dr. Mahathir, yaitu salah satu buku yang saya minati juga berulang-ulang saya baca, yaitu Doktor Umum ya. Itu sehingga saya juga sedikit sebanyak apa yang sudah dituliskan dalam pola pikir Tun Dr. Mahathir sekurang-kurangnya 50% saya dapat tahu bagaimana pemikiran seorang Tun Dr. Mahathir. Dan saya juga membaca sejarah-sejarah buku-buku dari Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Pada ketika itu sejarah perjalanan kehidupan politik dan karirnya di masa di ABIM ya. Jadi saya tidak menafikan, saya memang kadang-kadang ditegur ya, dan saya terima kasih sangat atas teguran yang diberikan oleh sahabat-sahabat saya dari Malaysia ya. Tetapi saya akan mempertahankan apa yang saya nilai, keyakinan saya itu betul ya. Karena tidak mungkin saya tidak mengulas politik atau perjalanan-perjalanan di Malaysia ini. Jangan kata saya ini karena saya lahir di Indonesia saya tidak tahu ya. Tetapi saya pernah berjumpa dengan ahli-ahli politik ya. Lebih kerap saya berjumpa dan melihat pola pikir mereka dan penerapan mereka dalam setiap kebijakan-kebijakan. Walaupun saya tidak masuk langsung dalam area politik Malaysia karena saya orang Indonesia ya. Jadi teman-teman, ada baiknya juga kalau saya balik ke Indonesia ini mengambil video-video tentang Indonesia supaya nyaman bagi tuan-tuan melihat ya. Saya bukan hanya cakap kosong ya. Saya akan tunaikan hajat saya untuk sampai ke kampung halaman, untuk melihat, memperlihatkan bagaimana negara Indonesia yang di kacamata dunia itu masuk kepada negara G20 ya. Namun saya juga tidak ingin mengulas banyak. Saya akan tunjukkan dengan melalui video yang ingin saya upload selepas 27 hari bulan di Jawa Timur, Indonesia. Jadi saya hakul yakin apa yang saya pertahankan dalam video-video saya sebelum ini tentang Malaysia dan bagaimana komentar saya tentang Malaysia itu bukan cakap kosong. Saya memang berminat dengan politik nih, dan sehingga saya banyak membaca buku-buku dari ahli-ahli politik, termasuk dari buku Prabowo, tetapi banyak yang saya tidak yakini bahwa beliau benar-benar itu dari tangan beliau. Karena pemikiran beliau selepas penulisan buku, saya tidak tahu apakah ini benar-benar ditulis tangan oleh Prabowo Subianto. Sehingga saya mendapatkan keyakinan saya akan mengulas buku Indonesia Bubar pada tahun 2030 apabila Prabowo Subianto menjadi presiden. Saya ingin merungkai apa yang ditulisnya itu, bukan hanya satu tulisan, tetapi saya menunggu masa-masa yang tepat ya. Baik tuan-tuan, sebelum ini saya selalu mengulas tentang Malaysia, Indonesia, tentang perkembangan-perkembangan yang dicapai Malaysia dan Indonesia. Bahkan saya juga pernah memberikan komentar tentang Indonesia, bagaimana pembangunannya, pemerataannya, dan bagaimana pola ekonomi yang diterapkan. Itu saya ingin lebih dalam lagi dalam konten vlogger saya itu, melalui dengan konten-konten diskusi ya, diskusi dengan rakan-rakan yang selepas bekerja dari Malaysia dan balik ke Indonesia. Saya akan bertanya, apakah 10 tahun balik dari Malaysia
lalu apa yang dirasakannya di Indonesia. Saya akan rungkai satu demi satu bagaimana untuk mengetahui kejujuran rakyat Indonesia, karena saya akan terus bertanya apabila bertemu dengan mantan-mantan pekerja TKI di Malaysia yang selepas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun di Indonesia, apa yang mereka rasakan dan bagaimana pendapat mereka tentang Malaysia. Semoga tuan-tuan akan terus mengikuti channel saya untuk melihat sendiri, mendengar sendiri, dan juga menilai. Untuk saya mengajak sahabat-sahabat saya di Malaysia itu bersyukurlah ya. Sebenarnya Malaysia tidaklah begitu kekurangan ya. Saya melihat di bazar-bazar Ramadan jualan makanan yang begitu melimpah ruah ya. Irilah. Dan bagaimana sekolah-sekolah yang berada di Malaysia ini dan tingkat kesejahteraan gurunya, murid-muridnya, dan itu saya lihat karena saya juga berdekatan tinggal di sekolah Tun Barak Bah ya, yang ada di Nibong Tebal ya. Jadi saya melihat bagaimana aktiviti budak-budak sekolah ya. Saya masuk ke sekolah itu setiap hari saya lihat. Jadi gurunya walaupun secara diam-diam tak ada yang melihat saya ya, tapi saya tahu bagaimana mereka bersekolah, ibu bapak menghantar. Banyak yang harus tuan-tuan syukuri untuk tuan-tuan hidup di Malaysia ini. Saya melihat dari warga kaum Tionghoa, kaum Cina ya, kaum India. Saya melihat mereka tiada masalah ya. Elok ya, cantik, berbudi bahasa ya. Dan itu diam-diam saya ingin pelajari ya, dan saya ingin terus terang ada wacana ke depan untuk masuk ke politik di Indonesia ya. Dan semoga tuan-tuan juga memberikan doa yang baik kepada saya supaya kelak saya memang, kalau saya tidak masuk ke politik ya, maka ya sampai di sini saja. Saya ingin masuk lebih dalam ke partai politik dan ingin memohon dukungan, sokongan, doa yang baik-baik kepada saya, insya Allah. Baik, ini kita akan sampai ke Bayan Lepas Airport, Bayan Lepas Pulau Pinang ya. Cantik sekali dari tepian-tepian jalan itu, tuan-tuan. Saya tidak menemukan bagaimana sampah-sampah ya yang di tepian jalan. Ini dia. Cantik sekali U-turn ya, untuk menuju, untuk daripada pusingan Bayan Lepas ini. Ini yang saya minat nih. Dia punya U tu cantik sangat. Ya. Oke, tuan-tuan. 1 menit lagi kita akan akhiri video. Saya akan masuk sampai ke tempat parking kereta. Saya akan akhiri di depan airportnya. Ini perjalanan saya untuk kembali ke negara Indonesia. Pada selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana keluarga saya di Indonesia ya, bagaimana kehidupan warga saya di Indonesia, orang-orang kampung ya, dan bagaimana pertanian di lereng-lereng gunung bebukitan yang ada di kampung saya di Indonesia. Cantik sekali tuan-tuan. Kampung saya ada cili-cili ya, banyak sekali keindahan alamnya ya, sawah padi yang tersusun-susun bertingkat-tingkat, luar biasa. Insya Allah setiap hari saya akan banyak ada masa yang luang di kampung halaman pada 27 hari bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.